Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, di siang hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala atas takdirnya yang indah yang mempertemukan kita untuk pertama kalinya di kajian Ummahat di Masjid Anwar Azza Masruni. Dan di sini saya diminta untuk menggantikan Ustadz Taryono hafizahullah taala, yang mana beliau berhalangan hadir karena ada urusan di Palembang. Jadi di sini karena pengganti, jadi kita akan bahas tematik ya. Dan judul kita pada siang hari ini, ibu-ibu, tentang menjadi seindah bidadari surga. Nah, bukan berarti mendoakan agar jadi bidadari surga ya, meninggal, enggak. Maksudnya bagaimana kita persiapkan diri kita di dunia agar kelak kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya masuk ke dalam akhirat, negeri akhirat, kita akan menjadi bidadari surga atau yang lebih indah dari bidadari surga. Sebelumnya Masya Allah ya, di antara sebaik-baik perhiasan dunia itu bukan intan bermata, bukan berlian, bukan pemandangan yang indah, tapi adalah ibu-ibu kajian siang hari ini kalau dia adalah wanita yang solehah. Karena itulah diantara hal yang sangat indah ketika melihat ibu-ibu punya pengajian rutin, ibu-ibu semangat untuk menghadiri majelis ilmu agama, ibu-ibu yang semangat untuk mengamalkan apa yang telah dia pelajari, menggunakan media sosialnya untuk menambah ilmunya, maka ini adalah pemandangan yang lebih indah dibandingkan segala pemandangan yang pernah indah, yang pernah dilihat oleh manusia. Karena itulah nggak perlu kita secantik artis ibu kota, ya kita nggak perlu sesultan ya Nia Ramadhani atau semisalnya ya, atau misalnya terkenal ya artis-artis dan semisalnya, tapi kita cukup jadi wanita yang solehah untuk mengalahkan segala keindahan dunia. Dan wanita terbaik ibu-ibu ya adalah wanita yang pernah membuat kagum Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa mereka? Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha pernah cerita, beliau pernah mengatakan, ni'man nisa, wanita yang paling the best, wanita yang paling bagus, paling baik adalah nisaul ansor, wanita-wanita ansor yang berasal dari kota Yathrib atau Madinah. Kenapa mereka dipuji oleh Aisyah dengan pujian yang demikian rupa? Lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqahna fid din. Karena rasa malu tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu agama. Jadi saya apresiasi ya, saya sangat bangga dan senang melihat ada pengajian Ummahat ya di Kota Prabu Mulih ini. Ini adalah tanda seorang wanita adalah wanita yang baik ketika dia semangat menghadiri pengajian ilmu agama. Apalagi ibu-ibu semua dan calon ibu-ibu di sini adalah the first school, ya sekolah pertama untuk anak-anaknya, ya untuk putra-putrinya. Karena itulah seorang wanita pun harus belajar ilmu agama karena mereka adalah madrasah ula, sekolah pertama minimal untuk putra-putri mereka. Judul kita pada siang hari ini apa tadi? Menjadi seindah bidadari surga. Judul ini terinspirasi dalam sebuah hadis ibu-ibu. Jadi hadisnya tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, pada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anisa'ud dunya afdalu amil hurul ain? Mana yang lebih indah? Mana yang lebih memesona? Bidadari surga atau wanita dunia atau ibu-ibu Prabu Mulih ini? Kemudian Nabi SAW menjawab, siapa ibu-ibu?
bal nisa'ud dunya afdalu minal huril 'ain kafadlil dhiharati 'alal bitanah. Justru wanita dunia, ibu-ibu semua, akhwat-akhwat semua di dunia itu jauh lebih indah, jauh lebih baik, jauh lebih utama dibandingkan bidadari surga. Melebihi sebagaimana keutamaan yang tampak dibandingkan yang tersembunyi. Artinya seolah-olah keindahan bidadari surga itu tersembunyi, tidak terlihat dibandingkan dengan wanita-wanita dunia. Kemudian Ummu Salamah heran, kok bisa ibu-ibu yang berat badannya di atas 60, ya, yang terkadang ibu-ibu misalnya ya antara pakai skincare atau enggak skincare sama saja, kok bisa mengalahkan keindahan bidadari dunia? Yang seandainya tudungnya saja, kerudungnya saja ditampakkan di dunia akan bersinar dunia. Yang begitu luar biasa keindahannya, kok bisa mengalahkan bidadari surga? Tanya kepada Rasulullah Ummu Salamah, "Wa bimadzaka ya Rasulullah?" Kok bisa? Dengan apa wanita dunia, ibu-ibu semua bisa mengalahkan bidadari surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bi salatihinna wa siyamihinna wa ibadatihinna Allah." Karena ibu-ibu di dunia adalah orang-orang yang mendirikan salat. Dengan salat mereka lah mereka mengalahkan keindahan bidadari surga. Wa bi siyamihinna, dan dengan puasa mereka lah mereka mengalahkan bidadari surga, dan dengan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala mereka mengalahkan bidadari surga. Jadi ibu-ibu bisa seindah bidadari surga dengan amal soleh yang ibu lakukan di dunia. Sedekah ibu-ibu, taatnya ibu kepada suami, masakan yang ibu siapkan untuk istri, untuk suami dan anak-anak, ya, baca Al-Quran ibu-ibu, pengajian ibu pada setiap Jumat siang ini adalah hal-hal yang menjadikan seorang wanita dunia menjadi jauh lebih jelita dibandingkan bidadari surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jamnya, tapi hadis ini dilemahkan oleh banyak ulama. Hanya saja maknanya dibenarkan oleh banyak ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa wanita dunia bisa mengalahkan keindahan bidadari surga dengan ibadah mereka. Sekarang pertanyaan, bagaimana bisa kita wanita mengalahkan bidadari surga? Tadi dijelaskan dengan ibadah-ibadah mereka, dan di antara cara lainnya adalah ibu-ibu semua mengikuti, mencontoh, meneladani bagaimana karakteristik bidadari surga. Mencontoh gimana sih bidadari surga, terapkan di dunia. Jadi inilah pembahasan pada siang hari ini. Kita akan mengenal bagaimana bidadari surga, sifat-sifatnya, karakternya, attitude-nya, sehingga kita bisa amalkan di dunia, sehingga kelak di akhirat kita bisa mengalahkan ya keanggunan dan kecantikan bidadari surga. Yang pertama karakter yang mutlak ada pada bidadari surga adalah khairatun hisan. Dalam surat Ar-Rahman ayat ke-70 Allah mengatakan, fihinna khairatun hisan. Di dalam surga ada bidadari yang khairatun hisan. Khairat artinya baik, hisan artinya bagus. Artinya benar-benar baik dan benar-benar bagus. Maksudnya apa? Baik akhlaknya, baik karakteristiknya, dan bagus fisiknya, cantik rupanya. Inilah bidadari surga. Ya, kalau artis-artis ya cantik tapi kadang attitude-nya nggak bagus. Ya, misalnya narkoba ditangkap polisi. Atau ada orang yang masya Allah bagus akhlaknya tapi masya Allah waliyazubillah wajahnya. Sedangkan bidadari surga menggabungkan kedua kecantikan ini, ibu-ibu, cantik luar dan cantik dalam. Bahasa dusunnya, dusun David Beckham, outer beauty dan inner beauty. Jadi di antara sifat yang bisa ditiru oleh ibu-ibu adalah good looking, enak dipandang. Jadi biar kita bisa sama-sama kayak bidadari surga, enak dipandang.
Karena itulah sebelum menikah ada namanya nazar. Kenapa nazar? Biar ada ketertarikan, biar ada kecondongan. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan tentang khairun nisa, wanita yang terbaik adalah idza nadarta ilaiha saratka. Apabila dia dipandang itu terasa menyejukkan, enak dipandang. Jadi ya, ini di antara nasihat bagi ya ibu-ibu semua, ya, meskipun di dalam Islam kecantikan tidak nomor satu, tapi tidak bisa diragukan cantik itu penting. Karena itulah ya berikhtiar dengan perawatan, beli kosmetik, beli skincare, biar wajah glowing, berbuka manis, senyum, ya. Dan sangat disayangkan ketika banyak ibu-ibu yang nggak paham konsep ini. Dia untuk orang lain, masya Allah cantiknya luar biasa. Contoh kondangan. Ya kalau ibu-ibu sini, insya Allah paham semua. Ya di luar sana ibu-ibu terkadang ketika kondangan, masya Allah, make up tebal, bedaknya, lipstiknya, cantiknya, masya Allah. Tapi ketika masuk ke dalam rumah, ya waliyazubillah, ya pakaian seadanya, nggak pakai pakai kosmetik. Padahal untuk suaminya yang halal untuk dirinya. Ini poin yang pertama. Jadi merawat diri itu bukan sesuatu yang tercela dalam Islam. Bidadari surga kecantikannya tiada tara. Kita setidaknya berusaha untuk menjadi pribadi yang baik. Tapi seandainya kita gagal di sini, maka jangan gagal di poin yang kedua, inner beauty. Bahkan ini yang lebih penting dibandingkan kecantikan fisik, yaitu kecantikan dalam diri. Bahkan sebagian orang ya enak dipandang, tapi melihat sifatnya yang suka membantah, ucapannya yang kasar, ngomongnya yang ceplas-ceplos, nggak ada anggun-anggunnya, nggak ada malu-malunya, kita ilfil sebagai laki-laki. Maka hendaklah kita pahami bahwasanya kita yang mungkin kurang dianugerahi kecantikan rupa, ya kejelitaan wajah, maka janganlah kita double jeleknya dengan menambah keburukan kita pada akhlak kita. Kita harus menang di sini. Orang boleh mengalahkan putihnya kita, orang boleh mengalahkan glowingnya kita, orang boleh mengalahkan cantiknya kita, tapi mereka nggak bisa mengalahkan akhlak dan sikap atau tutur kata kita atau indah budi pekerti kita. Bagaimana cara menjadi seorang wanita yang berakhlak mulia? Jadi sebelumnya tolong di sini kita samakan persepsi. Ya, jadi anggap saja saya ini sebagai seorang wanita yang sama-sama ngomong tentang wanita. Biar tidak ada ini ya bela-belain laki-laki, enggak. Ya, jadi kita seolah-olah samakan pandangan, ya. Kalau kita ini sama-sama perempuan, ya, yang berbicara dari hati ke hati. Ya biar nggak ada istilahnya tendensius. Oh ini laki-laki wajar ngomong kayak gitu, dia pengen dihormati, dia pengen digini-gini dan seterusnya. Ya, jadi kita berbicara ini tentang masalah berbagi tentang bagaimana biar kita semua, saya gunakan kata kita, ya, agar kita merasa satu perasaan dan satu kesamaan dalam masalah ini. Yang pertama adalah berbuat baik. Akhlak mulia seorang wanita itu tidak lepas dengan berbuat baik, ibu-ibu. Apa berbuat baik? Memberikan sesuatu, memberikan harta, ya, memberikan hadiah kepada suami, termasuk sebuah kebaikan. Membantu melayani kebutuhan suami, ya. Fatimah contohnya tangannya sampai lecet karena membantu, ya, mengurus rumah tangga Ali bin Abi Thalib. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq memandikan kudanya Zubair bin Awam. Enggak harus ibu-ibu pulang kajian ini menyuci motor suami, enggak, ya. Tapi setidaknya maksudnya kita berusaha untuk menjadi orang yang loyal, berbuat baik, memberikan apa yang kita punya. Kita punya senyuman, berikan senyuman. Punya perhatian, berikan perhatian kepada keluarga kita, kepada suami kita, kepada teman-teman kita. Inilah diantara maksud dari akhlak mulia yang paling dasar, berbuat baik. Karena itulah ibu-ibu, nggak ada hadiah terindah dalam hidup seorang laki-laki dibandingkan wanita yang kata Nabi SAW tu'in, yang dia menolong, ya, fi umuri, ya, akhiratihi, yang menolong dalam urusan akhiratnya, dalam urusan agama. Tidak ada sesuatu yang lebih indah dibandingkan istri yang mengingatkan, ya, suaminya untuk kebaikan. Tidak ada, ya, hadiah yang paling indah daripada seorang istri yang selalu menyemangati suaminya dalam kebaikan, ya.
Karena itulah inilah fungsi kita sebagai seorang wanita, tolong menolong dengan suami, saling bantu-membantu, bahu-membahu untuk menjadikan surga menjadi lebih dekat. Ini poin yang pertama, berbuat baik dengan harta, dengan cinta, dengan tahta, dengan kata, dengan hal-hal yang kita punya. Insya Allah poin ini banyak yang dapat ya, karena rata-rata ibu semuanya berbuat baik. Kemudian poin yang kedua, tidak berbuat buruk. Tadi berbuat baik, ini tidak berbuat buruk. Karena banyak ibu-ibu yang berbuat baik plus berbuat buruk. Dia sering bantu suami, tapi suami aku itu ya mendekati aku, dak pacak ngapa-ngapai dia tuh. Nah, dia berbuat baik tapi tidak berbuat dia juga berbuat buruk, menyakiti hati suami, menyakiti hati keluarganya, menyakiti hati orang lain. Termasuk di antara hal yang sangat menyedihkan ketika seorang ibu-ibu dia nggak berakhlak mulia karena tidak bisa menjaga aib suami. Ingat, menikah itu bukan hanya aku dan kamu menjadi kita, ya. Tapi aibmu dan aibku adalah aib kita. Karena itulah Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ibu-ibu adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian ibu-ibu. Dan apa fungsi pakaian? Menutup aurat, menutup ya koreng, menutup panu, menutup kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Ya, misalnya tangan kita hitam, kita pakai baju biar nggak kelihatan ya, atau ada bekas luka, atau ada kurap, kutu air, kadas dan seterusnya ya, maka inilah fungsinya pakaian. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, pasangan adalah pakaian. Lihat, ada kisah seorang emak-emak di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, ya Rasulullah, inna fulana, itu emak-emak, yudhkaru min kathrati sholatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Dia banyak sholat, dia sering puasa, mungkin sholatnya sholat malam, sholat duha, sholat rawatib dipegangnya, wasiyamiha, dan juga puasa, dia sering puasa Senin Kamis, bahkan mungkin ayamul bid, juga mungkin bahkan puasa Daud, wasadaqatiha, dan dia sering sedekah, ya, ada donasi sedekah. Akan tetapi ghairu annaha tu'zi jiranaha bilisaniha, tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya, menyakiti teman-temannya dengan komentarnya, menyakiti, melukai jiwa teman-temannya dengan ucapan sinisnya dan seterusnya. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar, dia termasuk penduduk neraka, waliyazubillah. Qala ya Rasulullah, fa inna fulana yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. Ya Rasulullah, bagaimana dengan emak-emak satunya? Ini emak-emak enggak banyak salatnya, mungkin salatnya cuma yang wajib saja. Min qillati siyamiha, dan sedikit puasanya cuma Ramadan tok sama qada. Boro-boro puasa Daud Senin Kamis saja jarang. Wa sadaqatiha, dan sedekahnya juga sedikit. Orang kalau sedekah 100.000, 1.000, dia cuma 10.000, 5.000. Ya, wa innaha tasaddaqa bil athwar minal akid, dan dia bersedekah dengan sedikit dari keju atau semisalnya. Hal-hal yang sangat sepele. Tapi wala tu'zi jiranaha bilisaniha, tapi dia enggak pernah nyakitin orang lain. Dia enggak pernah melukai hati temannya dengan komentar di status WA-nya, ya, atau di komentar media sosialnya. Dia tidak pernah menyakitin tetangganya, suaminya, anak-anaknya. Ya, dia adalah orang yang menjaga lisannya, tidak menyakiti orang lain. Apa kata Nabi? Hiya fil jannah, dia termasuk penghuni surga. Jadi poin yang kedua, ibu-ibu tidak berbuat buruk, tidak menyakiti, dan ini emang berat. Ya, terkadang niat kita nggak menyakitin aja ada yang tersakiti, apalagi kalau kita beneran niatnya nyakiti. Ini poin yang kedua. Yang pertama tadi apa? Berbuat baik. Yang kedua, tidak berbuat buruk. Karena ada banyak teman-teman kita sering traktir kita, tapi juga sering ngejek kita. Ini belum berakhlak yang mulia. Poin yang ketiga, berwajah manis. Ya, banyak tersenyum, nih karakternya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi senyum itu bikin dunia terasa indah. Apalagi ibu-ibu yang punya suami yang kerja di luar, yang sering interaksi dengan wanita, mungkin dia jualan di pasar,
mungkin dia di kantor yang di situ masih ada ikhtilatnya, mungkin dia di jalan di lapangan yang terkadang berpapasan dengan wanita, ya jangan sampai dia pulang ke rumah dia mendapatkan wajah masam dari kita ibu-ibu. Karena banyak wanita di luar sana yang ramah, yang care, yang senyum, yang berwajah manis untuk suami kita. Jangan sampai kita kalah. Kita harus lebih banyak berwajah manis, ya berwajah seri-seri. Nggak harus cantik, nggak harus ya make up tebal, nggak harus, minimal kita tidak bermuka masam, ya tidak bermuka masam. Dan yang keempat, yang terakhir adalah bersabar terhadap gangguan orang lain. Ini akan kita bahas pada poin yang terakhir ya. Jadi intinya akhlak mulia itu tadi 4, berbuat baik, tidak berbuat buruk, berwajah manis, dan bersabar. Mulai sekarang biasakan senyum, biasakan berwajah ceria, biasakan di hadapan ini ya perempuan atau suami atau yang memang berhak mendapatkannya, dan juga belajar kita untuk mengkoreksi apa saja sih hal-hal yang menyakitkan yang orang lain dapatkan dari sikap saya. Misalnya saya begini, saya begitu, catat dan kita berusaha untuk perbaiki. Dan apa hal-hal baik yang sering kita lakukan itu pertahankan, itu prioritaskan. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi apa? Khairatun hisan. Ini akhlak atau karakteristik seorang bidadari surga. Dia baik akhlaknya dan bagus rupanya ya, dan cantik wajahnya. Kemudian yang kedua, qasiratu tarf. Di antara karakter seorang bidadari surga adalah terjaga pandangannya. Kata Allah Subhanahu wa taala masih di surat yang sama, surat Ar-Rahman ayat ke-56. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan." Di dalam surga ada bidadari surga yang terjaga pandangannya, yang tidak pernah disentuh oleh manusia sama sekali maupun bangsa jin. Jadi ini penting, menjaga pandangan. Hanya melihat suami, ibu-ibu sejelek-jelek suami akan jadi ganteng kalau kita jaga pandangan. Kenapa? Nggak ada yang jadi bandingan. Kenapa suami kita kok nggak ganteng, kok nggak rupawan, kok nggak ganteng maksimal, kok nggak tampan? Mungkin karena kita sering melihat rumput tetangga. Rumput tetangga selalu akan tampak lebih hijau karena kita nggak perhatian dengan rumput kita sendiri. Di antaranya adalah ya kesalahan sebagian ibu-ibu hobi nonton drama Korea. Oh ganteng-ganteng Lee Min Ho, BTS, ya kemudian ya apa sinetron apa itu, ya yang malam-malam itu, ya Bang apa itu? Iya bang itu ya yang sama Amanda itu ya, oh ganteng pokoknya, klimis dan seterusnya. Jadi ketika melihat itu suami kita ya, karena sering melihat laki-laki yang ganteng, melihat suami sendiri, oh kok kayak gini suami saya. Padahal suami kita mungkin ibu-ibu idaman bagi banyak wanita di luar sana. Mungkin suami kita ibu-ibu ya bisa dapetin yang lebih baik dibandingkan diri kita. Karena itulah kita meskipun wanita diperintahkan menundukkan pandangan. Kalau nonton video kajian ustadznya ganteng kok kayak agak ada desiran-desiran hati, maka cukup dengar audionya saja. Ya, alhamdulillah saya nggak jelek ya, nggak jelek nggak ganteng. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka, wa yahfadna furujahun, dan menjaga kemaluan mereka. Jadi ini poin yang kedua yang emang berat ya, yaitu adalah menjaga pandangan. Ibu bidadari surga itu nggak pernah melihat laki-laki selain suaminya. Ya, jadi meskipun seandainya dia suaminya berdiri di hadapan banyak laki-laki yang lebih ganteng, itu bidadari surga hanya melihat suaminya tok. Karena itulah suaminya akan terasa lebih ganteng. Begitu juga kami sebagai seorang laki-laki kalau sering melihat wanita-wanita yang lain, istri menjadi kurang kecantikannya. Bukan karena nggak cantik, ya semua cantik, semua ganteng, tapi kita yang tidak bersyukur. Kita sering membanding-bandingkan dengan artis-artis yang jelas ibu-ibu ya perawatannya ya nggak sebanding. Kalau suami kita jadi artis pun mungkin kalah artis-artis itu ya, karena ada perawatan. Karena itulah kita diperintahkan untuk menjaga pandangan. Poin yang ketiga,
Yang pertama tadi apa? Khairatun hisan, baik akhlak dan enak dipandang, good looking ya. Yang kedua tadi apa? Terjaga pandangan. Belajar sekarang udah ya, drama Korea logo WN udah ya, Bollywood, Hollywood dan semisalnya ya, atau artis sinetron ya, suara hati istri udah ya. Itu bikin orang-orang jadi insecure dengan rumah tangga. Yang ketiga, maksuratun fil khiyam, banyak berdiam di rumah. Ibu-ibu bidadari itu jarang keluar rumah ya, karena alangkah sepinya surga kalau bidadarinya sedang ke mall. Karena itulah namanya bidadari itu sering mantep-mantep di dalam rumah. Kata Allah Subhanahu dalam surah Ar-Rahman, masih Ar-Rahman ayat ke-72. Hurun maksuratun fil khiyam, bidadari yang banyak berdiam di kemah-kemah. Artinya apa? Sering banyak di rumah. Bukan nggak boleh keluar rumah, bukan, tapi betah di rumah, nyaman di rumah, hobi di rumah. Karena rumah adalah the best place untuk wanita, tempat yang terindah bagi wanita. Bahkan saking bagusnya ibu-ibu rumah, Nabi SAW mengatakan, la tamna'u nisa'akumul masajid, jangan kalian wahai suami larang ibu-ibu istri kalian untuk ke masjid. Tapi ingat, wa buyutuhunna khairun lahun, rumah-rumah ibu-ibu itu jauh lebih indah dibandingkan Masjid Nabawi yang sholat di sana 1000 kali lebih afdol. Bayangin ibu-ibu, ini ibu-ibu yang pengen sholat di Masjid Nabawi yang 1000 kali lipat pahalanya. Tapi apa kata Nabi? Di rumah lebih bagus untuk wanita. Karena itulah seorang wanita dituntut, wanita yang soleha yang pengen mengalahkan bidadari surga, dituntut untuk membiasakan diri betah di rumah. Silakan ibu berkreasi. Misalnya ibu suka warna biru ya, maka cat rumah warna biru. Misalnya ibu senang melihara ikan misalnya, ya pelihara ikan, akuarium di rumah. Misalnya ibu senang dengan percikan air, bikin kolam kecil di rumah. Artinya ibu punya kreasi yang bebas untuk membetahkan diri di rumah. Ya, apa hal-hal yang bikin tidak betah di rumah misalnya, ya maka hilangkan. Apa hal-hal yang bikin betah di rumah, maka datangkan. Kecuali ada hajat, contoh kayak ini kajian ya, datang ke pengajian, bertemu dengan ibu-ibu yang soleha, kemudian misalnya sholat di masjid tarawihan boleh juga, atau silaturahmi, atau bekerja yang kerja yang diperbolehkan. Intinya boleh wanita ke rumah kalau ada maslahat, kalau ada keperluan dan izin suami. Ini poin yang ketiga. Poin yang pertama tadi baik akhlak dan enak dilihat. Yang kedua menjaga pandangan. Yang ketiga banyak berdiam di rumah. Nah, yang terakhir adalah uruban atsroba, penuh cinta dan sebaya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-37, uruban atsroba, wanita yang penuh cinta dan sebaya. Jadi ibu-ibu yang merasa nggak cantik lagi, tenang ya, di surga semuanya akan sebaya. Bahkan ulama mengatakan kita nanti di surga umurnya 33 tahun, karena itu adalah usia yang paling ganteng dan paling cantik seorang manusia. Jadi kalau mbak-mbak yang umurnya 20-an belum cantik, belum ganteng, ya belum cantik, mungkin cantiknya umur 33. Jadi sabar, ya. Ngelihat di kaca, kok nggak cantik, mungkin 33 baru cantik. Nah, di sini kalau masalah sebaya gampang, tapi yang paling penting adalah penuh cinta. Seorang wanita yang soleha harus penuh dengan cinta. Cinta sama siapa? Cinta kepada orang-orang spesial dalam hidupnya. Cinta kepada suaminya,
cinta kepada orang tuanya, cinta kepada anak-anaknya, cinta kepada saudara-saudarinya, cinta kepada teman-temannya, mencintai untuk orang lain sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Ketika teman-teman di Prabu Mulih ada akhwat-akhwat yang jomblowati misalnya, tiba-tiba ada seorang jomblowati temannya satu geng yang nikah, dia senang. Ya seolah-olah dia yang nikah. Inilah cinta. Alhamdulillah ya, fulanah dilamar. Ya, padahal mungkin dia bukan dia yang dilamar, tapi dia itu senang seolah-olah dia yang dilamar. Inilah yang namanya wanita yang penuh cinta, terutama cinta kepada suami. Banyak sekali ibu-ibu di luar sana yang mengeluhkan tentang suaminya. Suami saya tidak romantis, suami saya tidak puitis, suami saya kulitnya tidak klimis, suami saya nggak peka, suami saya nggak perhatian, suami saya lupa kapan kita nikah dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan banyak sekali wanita menjadi penghuni neraka. Kata Nabi SAW, ra'aitun nar atau uritun nar, saya diperlihatkan surga, neraka. Faida aktsaru ahlihan nisa. Ternyata yang paling banyak penghuni neraka adalah wanita. Ibu-ibu, insya Allah bukan ibu-ibu pengajian sini, ya. Ibu-ibu di luar sana. Kata Nabi SAW, yakfurna, mereka kufur, mereka nggak ada cinta. Mereka suka ingkar, mereka suka ngelawan, mereka kufur, nggak tahu terima kasih, nggak bersyukur. Nggak ada cinta. Kata Nabi SAW, yakfurna al-ashir, yakfurna billah, yakfurna al-ashir, yakfurna al-ihsan. Karena mereka kufur dengan kebaikan suami. Hilang cinta untuk suami karena satu retakan gelas. Hilang cinta untuk suami karena satu ucapan yang pedas. Hilang cinta untuk suami karena mungkin lupa hal-hal penting yang ada, yang momen dalam hidupnya. Atau gara-gara hal-hal kesalahpahaman, miskomunikasi, atau perhatian yang hilang dan seterusnya, akhirnya lunturlah segala cinta. Kata Nabi SAW, idza ahsanta ila ihdahina dahr, kalau nih ibu-ibu diperlakukan bak laksana permaisuri ratu selama 359 hari, sumarat min kasyai'an, kemudian satu hari saja istri suami khilaf. Mungkin suami nampar kita, mungkin suami berteriak kasar, mungkin suami mengangkat suaranya, mungkin suami mengucapkan ucapan yang menyakiti hati kita, mungkin suami begini dan begitu. Apa kata seorang wanita yang seperti ini? Ma ra'aitu minka khairan qad, kawini kati baik-baiknya. Ya, istilahnya karena kemarau sehari, yang bahasanya. Atau karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena itulah wanita yang soleha, bidadari surga, selalu penuh dengan cinta. Dan cinta itu memaafkan. Suaminya berbuat salah, memaafkan. Kenapa? Inilah yang namanya cinta. Karena itulah diantara prinsip seorang wanita yang soleha, ibu-ibu, ya, ketika membangun rumah tangga itu bukan menuntut segala keinginan kita dipenuhi, bukan. Hello ibu-ibu, kita sedang di dunia. Rumah tangga itu adalah suatu ujian di antara ujian-ujian kehidupan. Jangan kita anggap itu adalah rumah tangga yang selalu indah, selalu penuh dengan bahagia, selalu dengan tawa, selalu enggak. Tapi kedewasaan rumah tangga itu terbangun ketika seseorang udah siap dengan kekurangannya, menerima baik-baik kesalahan, dan sama-sama membenahi pasangan, sama-sama saling melengkapi kekurangan. Inilah yang namanya rumah tangga. Jadi di antara tips yang sangat indah bagi kita yang membangun sebuah rumah tangga, pengen jadi pribadi yang sempurna untuk pasangan kita, adalah sabda Nabi SAW ketika bicara tentang rakyat kepada pemimpinnya. Mungkin pemimpin kita zalim, mungkin pemimpin kita nggak adil, pemimpin kita semena-mena. Tapi apa pesan Nabi SAW? Addu ilaihim huquqakum, atau addu ilaihim huquqahum, tunaikan hak mereka, lakukan kewajiban kalian sebagai seorang rakyat. Wasallallaha huquqakum, adapun hak kalian minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang sangat indah, yaitu ikhlas dan penuh cinta dalam rumah tangga.
Kenapa kita bisa mencintai semua orang, mencintai pasangan kita, mencintai orang tua kita? Karena kita hanya fokus menunaikan kewajiban kita, adapun hak kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang tuaku, saya cinta kepada engkau, saya akan menjadi anak yang berbakti meskipun engkau tidak menyayangi aku. Wahai suamiku, saya ikhlas penuh cinta kepadamu. Saya akan berbuat baik jadi seorang istri yang solehah meskipun engkau bukan suami yang baik. Saya tidak peduli. Inilah yang namanya cinta, ibu-ibu. Cinta akan selalu memaafkan. Berat sekali. Iya, sangat berat. Mentaati suami yang romantis, yang puitis, setiap hari ngajak makan di luar, setiap hari, setiap minggu ngajak ke salon, ngasih uang skincare banyak, kemudian ngasih uang di atas UMR. Ini mah untuk taat sama wanita laki-laki seperti ini, Bu, itu gampang. Yang jadi ujian mentaati suami yang gak peka, gak romantis, yang kasar, yang egois, yang ngomongin poligami terus dan seterusnya. Kita harus taat sama manusia seperti ini. Inilah ujian cinta, ibu-ibu. Bagaimana tipsnya? Lihat kebaikan yang ada pada suami. Tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Tak ada gading yang tak rata. Nobody is perfect. Nggak ada yang sempurna. Kalau pengen sempurna, ibu-ibu silakan tidur, lihat suami. Di alam mimpi sempurna. Atau meninggal masuk surga, jadi bidadari surga, suami akan sempurna. Jadi ingat ibu-ibu, kekurangan suami itu hanya di dunia. Jadi ketika di surga menghilang kekurangannya. Jadi bersabar hanya sebentar saja selama di dunia. Lihat kepada kebaikannya. Ini diantara pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa mencintai orang lain yang menyakiti hati kita, yang melukai perasaan kita. Lihat kebaikan yang ada pada dirinya. Mungkin dia meskipun dia gajinya kecil, tapi dia penuh perhatian. Meskipun dia nggak bisa gombal, nggak romantis, nggak puitis, tapi masya Allah gajinya gede. Meskipun dia seandainya gajinya sedikit, juga nggak romantis, tapi dia ganteng, mengalahin Iqbal Ramadan misalnya. Intinya Pak, lihat kepada kebaikan. Seandainya tidak ada kebaikan, nggak mungkin ibu-ibu. Minimal ibu-ibu, dialah satu-satunya laki-laki yang mau menghadap orang tua kita, yang mau mengetok pintu kita pada malam itu, yang pengen baik-baik mengutarakan keinginan niat baiknya untuk mempersunting kita, untuk melamar kita. Karena dialah kita nggak lagi dibully jumlawati. Karena dialah kita bisa memiliki anak-anak yang unyu-unyu. Karena dialah kita bisa menjadi seorang ibu. Karena dialah kita bisa menjadi seorang wanita yang nggak baper ketika ngomongin masalah pernikahan lagi. Ini di antara kebaikan yang luar biasa. Dan yang paling indah adalah dia mau bersabar hidup sama kita, ibu-ibu. Mungkin kalau kita nikah sama laki-laki lain, dalam hitungan bulan kita akan diceraikan, kita akan dijatuhkan, kita akan disia-siakan. Tapi dia beda. Karena itulah di antara hal yang bikin membuat kita cinta, itu lihat kepada kebaikan, jangan lihat kepada kekurangan. Karena fungsi, ada ucapan yang sangat indah, sebelum menikah, hope for the best, berharap yang terbaik. Setelah nikah, prepare for the worst, bersiap untuk yang terburuk. Ini antara cara agar kita menjadi seorang wanita yang penuh dengan cinta, Dan di antara juga yang membuat kita harus penuh dengan cinta adalah kita melihat kebaikan yang ada pada pernikahan kita. Mungkin suami kita nggak kenal sunnah, suami kita kasar, KDRT, suami kita begini dan begitu. Kita udah bersabar, ternyata Allah berikan hikmah, karena suami kita begitulah kita jadi dekat dengan pengajian, ibu-ibu, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suami kita begini dan begitu, akhirnya Allah berikan kita anak yang ternyata anak itu jadi anak yang soleh dan soleha. Ada sebuah kisah, kisah tentang seseorang yang punya istri bejatnya luar biasa, ngomongnya kasar setiap hari. Ceritanya nih, laki-laki punya istri yang seperti ini. Dia tinggal di bawah gunung, kerjanya mencari kayu bakar. Suatu ketika saudara kandungnya jauh dari pelosok sana datang ke rumah. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ijo ada, ini saudaranya, namanya Pak Ijo. Nggak ada dia.
dia di luar cari kayu bakar, semoga dia mati be, bahasa gitu. Kasarnya. Terkejut adeknya, ya Allah, ayu ipar aku mah ini nian. Ya, ditunggunya di luar rumah ya, karena ya nggak boleh ipar sama saudara ipar yaitu berkhalwat dua-duaan. Dia tunggu di luar rumah. Kemudian nggak lama kemudian datang kakaknya, saudaranya datang dengan membawa kayu bakar dan dengan seekor singa. Singa ibu-ibu. Ya singa yang sebenarnya kan hewan buas, tapi malah dia nunduk, ya istilahnya dia kayak hewan piharaan kakak kandungnya. Terkejut dia. Akhirnya masuk ke dalam rumah. Kemudian di rumah tersebut didapatinya bahwasanya ayu iparnya ini seburuk-buruk wanita, ngomong kasar, apa dia main ini begawe, apa dia gaji main ini, istilahnya pokok. Tapi kakaknya sabar terus ya, sedangkan si adeknya ini hanya diam saja memperhatikan. Kemudian dia pamit pulang, beberapa lama kemudian datang lagi, ternyata sudah cerai sama istri yang pertama. Dia nikah lagi dengan istri yang kedua. Assalamualaikum yuk. Waalaikumsalam. Jadi siapa? Kak Paijo ada. Oh Kak Paijo, semoga Allah menjaganya. Dia lagi di luar, lagi cari kayu bakar. Tunggu ya, semoga Allah menjaga beliau. Wah, terkejut ini adeknya, kok berubah ayu ipar aku? Ya, tak lama kemudian ditunggu, datanglah kakaknya membawa kayu bakar dengan bercapek-capek. Kenapa capek-capek? Karena singanya udah nggak ada lagi. Ya, jadi singanya udah pergi. Kemudian masuklah ke dalam rumah, ternyata istri yang ini beda dengan istri yang sebelumnya. Ya, oh inilah yang menyebabkan beda akhlaknya. Kemudian dia bilang, Kak, mana singanya? Dek, ini ucapan yang sangat indah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya ujian dengan istri yang nggak soleha, Allah berikan saya kebaikan berupa singa yang saya tundukkan. Ketika Allah memberikan saya nikmat istri yang soleha, Allah mengambil singa tersebut. Artinya apa? Seandainya kita bersabar di atas kekurangan pasangan kita, Allah pasti akan memberi kebaikan di sisi yang lain. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah istri kalian dengan baik. Seandainya kalian gak suka dengan satu sifat yang ada pada dirinya, minimal Allah akan berikan kebaikan yang banyak di sifat yang lain. Suami kita dia gak ganteng tapi dia gajinya gede. Suami kita gajinya kecil tapi dia perhatian, penuh cinta, baik sama mertua kita dan semisalnya. Ya, ini diantara hal yang harus dipahami. 4 karakter seorang bidadari surga. Yang pertama tadi apa? Baik karakter dan cantik rupanya. Balik ini beli skincare ibu-ibu, ya. Langsung suaminya, gak usah lagi saroni kajian, balik-balik minta beli skincare. Ya. Yang kedua apa? Menjaga pandangan. Yang ketiga apa? Banyak berdiam di rumah. Dan yang terakhir, uruban asroba, penuh cinta. Ya, jadi wanita yang penuh cinta. Karena itulah diantara pesan Nabi SAW, tazawwajul waludal wadud. Carilah istri itu yang dia itu subur dan penuh dengan cinta. Ya. Diantara ciri-cirinya adalah senang dengan dunia anak-anak. Misalnya ibu-ibu misalnya, atau mbak-mbak dia ngajar TK, ngajar SD. Nah ini termasuk karakter bidadari surga karena dia penuh cinta. Ya, atau senang dengan kucing, ya, langsung balik ini akhwat, ya, ganti profil kucing galau, biar dia omongin penuh cinta. Ya, intinya apa? Intinya lemah lembut. Ya, kalau seorang wanita penuh cinta, maka dia akan menjadi pribadi yang lemah lembut. Nah, ini saja mungkin kajian. Sebenarnya ya pengen dipanjangin tapi cukup situ saja. Ya, lebih banyak pengennya tanya jawab saja. Ya, karena biasanya ada yang curhat. Tapi biasanya begini ibu-ibu, ya, kalau ada yang curhat anggap aja itu bukan dia, ya, mungkin temannya, ya, temannya. Silakan kalau ada pertanyaan di bawah, kayak kertas.